Lia Afif, mantan arsitek yang beralih mendesain baju muslim ini, adalah salah satu desainer muslim berbakat Indonesia yang pernah menggelar karyanya di New York Fashion Week, London Fashion Week, hingga Paris Fashion Week. Lia sendiri sudah mulai mendesain busana muslim sejak tahun 2004. Menariknya, Lia selalu berusaha memadu padankan kain-kain asli warisan Nusantara dalam setiap desain busana muslimahnya, seperti kain-kain dan songket. Hasilnya tidak diragukan lagi, sebuah karya busana muslim yang cantik, elegan, dan pastinya sangat Indonesia. Lia memang bercita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat busana muslimah di dunia. Dan sebetulnya itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil, tapi sanggupkah Lia melakukannya? Dan kira-kira apa saja tanggapan yang harus ia hadapi ke depan? Lalu sejauh mana Islam mengatur hambanya dalam hal berbusana? Nah, mari kita saksikan selengkapnya di Ngopi Ramadan kali ini. Loh, udah beli baju lebaran belum, Ji? Ya, Oh, saya belum turun gaji ya? THR belum cair ini masalahnya ini. Wih, kalau Pak Ustadz mah kayaknya nggak belanja baju. Oh gitu. Karena selalu di-endorse. Oh, gratisan terus dong. Wih, kan mah. Termasuk ngopi juga. Endorse apa? Iman. Oh, oke. Dilanjut, silakan. Ya. Tapi memang lebaran bukan harus dengan berbaju baru. Laisal id man labisal jadid walakinal id man to'a atau yazid. Orang yang berlebaran bukan orang yang bajunya mewah, tetapi yang ketaatannya bertambah. Iya, yang berubah dari yang biasa aja jadi lebih baik, dari yang baik jadi lebih baik lagi. Baju gitu. baru, Alhamdulillah. baju batik apalagi. Biasa. Ngomongin baju baru, ngomongin busana, pas banget nih bintang tamunya. Hari ini spesial banget di Ngopi, ngobrol perihal iman. Ya, pas lagi sahur gini, ada Mbak Lia Afif nih. Idih. Adem ya? Adem. Dari karya-karyanya bikin adem semua. Ya, apalagi ini sangat pas sama saya, sangat batik lagi. Iya, pas banget. Iya. Pas apanya? Iya. Busananya. Ya kan? Apa kabar Mbak Lia Afif? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Keluarga sehat? Alhamdulillah. Terima kasih loh udah mampir ke Ngopi. Ngobrol perihal iman. Ih, sambil sahur. Pengen ngobrol-ngobrol tentang busana ini. Udah berapa lama sih menjadi seorang desainer baju muslim? Aduh, ini ya sebenarnya sih sejak mendesain bajunya nih. Ya. Kalau desain baju sejak 2004. 2004. Selain itu ada sih desain bangunan. Sebenarnya arsitek sih saya. Loh? Basicnya arsitek. Banting setirnya lumayan jauh. Ada hubungannya apa? Bangunan sama baju? Memang Sebenarnya sih sama. sama. Konsepnya sama. Sama-sama desain, betul. Sama-sama desain, desainnya sama. Cuman beda itunya aja, materinya aja. Iya, gitu. Iya. Awalnya sih memang karena saya sebenarnya di arsitek. Setelah berkeluarga sama suami nggak boleh ikut orang. Maksudnya ikut orang? Boleh kerja. Kan tapi arsitek ada yang berdiri sendiri, Mbak. Iya, tapi kan kalau kita awal-awal agak berat lulus ya. itu kan harus kita belajar dulu. Nah Iya, itu iya, saya iya nggak sih, boleh iya ikut sih. orang. Jadi nggak boleh kerja karena pemikiran suami saya, kamu nggak boleh kerjain dari pagi sampai sore. Nggak boleh gitu. kantoran, Iya, jam kantoran. Kan, ada anak-anak, gitu. Dia nggak mau anak saya nggak ada dalam Nggak mau terlantar, harus ada ibunya. Iya. Akhirnya kenapa tiba-tiba kepikiran mendesain fashion? Nggak bisa diem di rumah kan. Apa sih cari sesuatu apa yang bisa saya kerjakan tanpa meninggalkan anak-anak. Jiwa produktifnya masih menggelora ya. Harus tetap berkarya. Betul. Terus? Itu saya sekolah lagi ke fashion design. Oh, sekolah lagi. Iya. Terus pada tahun 2006 saya ikut lomba rancang busana muslim di majalah nasional di Jakarta waktu itu. Tahun berapa? 2006. 2006. Yes. 2006 itu alhamdulillah saya dapat juara 1 pada saat itu. Di situ saya merasa bahwa Udah busana muslim tuh Mbak Lia? busana muslim. Oke. Iya. Dari awal memang ke Iya, muslim. saya di busana muslim memang. Karena saya sendiri susah cari baju. Kalau zaman dulu tuh kalau cari baju ukuran saya susah. Size S kependekan, size XL kebesaran, seperti itu. Jadi saya bikin sendiri awalnya untuk saya sendiri. Tapi setelah saya ikut
lomba kok rasanya di sini passion saya. Ini contoh-contohnya di depan mungkin Ya. dari ribuan mungkin yang sudah diproduksi sama Mbak Lia ini. Kalau ini motif mana? Ini Sangatta, Kutai Sangatta, Timur. Kalimantan. Sangatta itu udah kepanjangan Pak Ustadz? Apa itu? Sangat hangat di mata. Aduh. Jadi siapapun yang menggunakan sangatta ini enak dipandang. Masya Allah. Jadi apakah yang membedakan busana-busana atau desain-desainnya Mbak Lia dengan busana baju muslim yang sekarang udah di mana-mana nih? Dari awal saya mengikuti lomba, walaupun waktu awal saya mendesain, saya selalu menggunakan wastra Nusantara. Oh. Itu jadi ciri khas Jadi karakternya. mulai batik, tenun, songket, ulas, Masya Allah. semuanya ada pernah saya. Karena Kalau ini yang sono dari Batik. batik Lamongan kalau nggak Batik salah nih. Lamongan. Lamongan. Iya. Ini Kalimantan, ini Lamongan. Iya. Yang dipakai Songket Palembang. Palembang. Kalau Pak Ustadz Nusantara. apa? Saya Batik Jawa ini Tengah. Jawa Tengah, Jogja. Iya, Ini batik Jawa asli. Tengah. Hanya satu, bikinnya cuma satu. Iya. Cuman punya Pak Ustadz yang Iya, enggak ada yang sama. itu Nanti mau ngasih tahu atau dibeda. mau sombong atau ria? Bukan, karena di endorse juga. Oke. Terus kenapa baju muslimah? Kan kalau desain fashion itu macam-macam, sangat luas sekali. Kenapa baju muslim? Iya. Ditahan dulu. Karena kita sambil imsak boleh Iya. sambil minum. Silakan. Ya, dan saya berikutnya saya pakai bajunya Lia Afif. Ya. Yuk. Jadi silakan dilanjutin. Nah, kenapa memilih fokusnya ke baju muslim? Ya. Sebenarnya untuk diri saya sendiri, Oh, saya iya. ingin sesuai dengan ukuran standar yang bisa cari yang panjang tapi ukurannya kecil, bisa mix and match, etnik, Iya, glamour itu saya ingin. Tapi yang kedua, semakin ke depannya saya ingin menjadi salah satu syiar saya juga, bagian dari syiar gitu loh, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Tapi ingin awalnya mengajak- memang untuk dipakai sendiri. awalnya, Oke, tapi emang semakin ke sini Apa syiarnya mau disampaikan ceritanya? mengajak para ibu-ibu muda, kalau kita berbusana muslim tuh bisa cantik, bisa keren gitu loh. Kalau kita berbusana muslim itu bisa tetap bisa kelihatan catching gitu, fashion Eye-catching. bisa. Iya. Jadi tetap bisa trendy, Iya. tetap syar'i. Tetap syar'i. Karena juga. ada yang trendy tapi nggak syar'i. Iya. Ada yang syar'i itu kurang trendy. Iya. Ternyata syar'i pun bisa di trendy. Tetap memenuhi syarat syariah tapi bisa artinya paduan warna. Loh, di zaman Nabi pernah ditegur ketika orang berpakaian itu nggak matching. Nah, ada ditegur karena nggak matching. Bahkan pakai sendal tuh satu warna apa, kanan kirinya warna apa, satunya sepatu, satunya terompah. Kata Nabi jangan seperti itu. Karena Artinya supaya orang itu kelihatan indah dipandang mata. Ketika ada seorang pemuda amburadul metalika sepultura, kata Nabi, apa nggak ada sesuatu yang bisa untuk menenangkan rambutmu? Boleh, gondrong itu boleh, panjang boleh, tapi ya dirapikan. Rapikan. Karena Allah itu indah, suka pada keindahan. Maka saya setuju Mbak Lia itu mendesain supaya enak dipandang mata. Gitu. Bayangkan kalau nanti sininya kuning, sini hijau, sini merah kan jadi, waduh, kampanye 5 partai ada di Iya, situ. nggak gitu juga. Kenapa Iya. bawa partai, Pak Ustadz? Iya, tapi Kenapa kan milih nggak matching. Nusantara nih yang berbau Nusantara? Karena siapa lagi kalau nggak kita ikut melestarikan wastra Oke. Nusantara, karena Oke. di Indonesia kaya banget gitu loh Mas. Kita tahu setiap daerah itu pasti punya. Iya. Palembang punya songketnya, Iya. Jawa punya batiknya. Sekarang di luar Jawa pun juga ada batik gitu. Iya, Dan iya. jangan salah, batik sudah diakui UNESCO. Oh iya. Jadi kekayaan yang mendunia Iya, sudah iya. dipatenkan, jangan Oke. ikut-ikut. Ah, Ya. kendalanya apa sekarang, Mbak? Kendalanya sih bagi saya dalam mendesain itu tidak ada kendala, cuman tantangan. Apa Kalau tantangan? tantangan itu kalau di baju muslim itu kan tidak boleh bergambar binatang ya Ustaz. Ya, Oh. binatang atau Sama makhluk manusia hidup, aja tapi yang nggak hidup. boleh, tapi nggak boleh lengkap. Iya. Misalnya sini sayapnya. Kenapa batik-batik asli sebetulnya dari warisan nenek moyang Iya. itu ada batik merak gitu, tapi bukan gambar merak total. Secara keseluruhan. Iya, nanti ada batik Pekalongan yang merak, motif apa, tapi sini sayap. Nah, Iya, atau ekornya aja gitu. Ekornya saja, ini paruhnya saja, boleh. Tapi bukan lengkap menjadi itu. Jadi terperaduan sana, oke, dan itu mensiasati. Ya, itu tantangan saya dalam mendesain busana Nggak boleh muslim. malah hidup. Iya. Terus? Jadi padu padan Padu-padan. motif batik dengan seperti ini kan 2 macam motif nih yang saya pakai.
Ya. Yang Dua batik motif Lamongan? batik yang kotak-kotak ini sama ini kan 2 motif. Oh iya. Jadi kita lihat tuh supaya enak dilihat gimana caranya. Oh, Tabrakan tapi enggak tetap Iya, bisa iya, enak iya, dilihat. Itu tantangan. Iya, iya. Jadi iya, kadang iya. memang kalau saya setiap event kan alhamdulillah dapat support dari beberapa kabupaten. Jadi memilih batik dari beberapa pengrajin itu yang agak susah. Kan beda-beda ciri Ya, khasnya. Tapi betul. itu by request apa gimana? Motifnya itu? Pre-order apa gimana? Saya milih. Jadi dari milih. pengrajin itu, makanya saya disupport nih dari kabupaten ini. Dikumpulkan dari beberapa pengrajin binaannya. Oh. Nah, itu saya memilih warna ini, saya ambil dari sini, ini dari pengrajin ini, supaya semuanya terakomodir. Ih, Jadi- baik Tapi banget bukan sih. request, Pak. Saya ingin motif ini tambah. Enggak. Sudah yang Saya ada. biarkan setiap daerah itu Ah. menggali potensinya sendiri-sendiri. Yaitu saya pilih nih, oh ini bisa dipadu padan, ini bisa, baru Jadi sebuah yaitu karya dari tantangannya Balia itu. Afif. Luar Tantangannya biasa. itu. Saya dari kemarin punya tantangan sama Pak Ustadz. Saya padu padanin nggak ada yang cocok Pak Ustadz pakai apa ya biar ganteng ya? Iya, masalahnya itu kadang-kadang orang itu juga dilihat citra diri dari pakaiannya. Oh, oke. Iya, enggak. Kenapa kok pakaian itu penting? Dalam Quran sampai disebut Iya. supaya kamu memakai baju takwa. Baju takwa itu ada 2. Iya. Baju yang sesuai dengan ketakwaan, artinya baju fisik. Tapi baju takwa juga baju yang sesuai dengan perilaku. Oh, Iya, oke. nyatanya kalau orang pakai jilbab sangat beda dengan orang yang tidak pakai jilbab. Kalau busananya yang dirancang Mbak Lia ini menutup aurat. Beda kalau nanti pakai you can see, I can use. Iya, Nah, iya, iya. atau Kebalik. mini- Oh, kebalikannya. Iya, benar. You can see, minimalis, tank top. Saya nggak bayangkan loh kalau bintang tamu kita itu you can see atau minimalis Nggak itu. representatif. Nah, dari sisi ini ternyata pakaian, desain pakaian menentukan perilaku, Iya, bener sih. menentukan mempertahankan keimanan Iya, kita. bener, Makanya bener. diatur berpakaian. Bahkan nanti kalau mau dibahas lengkap tidak hanya pakaian, nanti bagaimana pakaian, cara jalannya. Oke. Pakaian wanita itu cara jalannya diatur loh, nggak boleh di depan umum. Iya. Ini jadi nggak boleh di depan umum jalannya kayak di rel 1. Ini lihat, ya. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh. Nah, gini nggak boleh. Kalau di catwalk boleh karena sesama wanita semua. Iya. Bener juga ya. Kalau pakai baju syari gitu, nggak mungkin kan tiba-tiba Wah, gitu. itu Secara semuanya. otomatis pasti perempuan lebih enak gitu Makanya ya. saya apresiasi dengan rancangan busana. Insya Allah itu akan tampilkan gaya yang Islami, Ya, yang ya. sesuai ini. Nggak mungkin dia akan main sesuatu yang Salto, pecicilan dengan iya, salto, jungkir dengan balik. pakaian itu. Iya. Belum lagi nanti parfum, belum lagi Ada lagi ya, tidak, beda-beda tidak ya. boleh. Jangan kamu berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang itu satu desainnya transparan. Oh, dari plastik atau dari streaming. Dari kanopi sekarang Pak Ustadz ada lagi. Itu semuanya. Banyak kanopi. Itu atau terlalu ketat. Nah, tolong Mbak Lia jangan bikin desain yang luar biasa itu. Artinya jangan sampai full press bodinya itu jadi gitu aja jangan. Artinya Ya kita ngopi dulu deh. Ngopi tapi dulu. barista kan tidak hanya satu. Oke, lanjut nih, pengen nanya lagi Mbak Lia, udah sampai mana nih hasil karya dari Mbak Lia Afif? Udah sampai negara mana mungkin paling jauh? Alhamdulillah kemarin terakhir sebelum pandemi saya ikut di New York Fashion Week. Ih, Masya Allah. Kenapa nggak ngajak saya? Ngapain jadi apa Pak Ustadz? Bawain. Kira jadi manekin ya? Iya, manekinnya boleh juga. Banyak sih beberapa saya pernah ikut London Fashion Week, Paris London. Fashion Week, London. Hong Kong Fashion Week. Hong Yang Kong. sangat berkesan bagi saya itu pada saat saya mengikuti London Fashion Week. Kenapa tuh? Apa? Karena pada saat itu memang kami itu berlima ya, desainer dari Indonesia, memang mengangkat wastra Nusantara. Beda-beda tiap desainer. Nah waktu itu saya bawa batik dan di sana kita fashion show di Formation Hill. Formation Hall itu kan tempat fashion show-nya Tempatnya, orang yang iya, sudah mendunia lah Iya, tempat di itu situ tentang dan fashion. kita nggak tahu tuh tempatnya di mana. Tahu gitu, kaget nih. Tapi di London ya? Di London, London, ya. di London di situ Ustadz. Jadi pada saat kita fashion show, kita masuk ke dalam TV nasional di sana. Dan disebut bahwa ini adalah salah satu new trend. Semuanya berbusana muslim. Wih. Iya, jadi itu benar-benar bikin kita,
wow, alhamdulillah dan bersyukur banget karena waktu itu kita pakai baju batik, kita praktekin baju batik, cuek aja kita bawa wastra, terserah orang mau bilang apa. Yang nonton ngantrinya Masya Allah. Oke, apresiasi apa sih yang sebenarnya pengen didapatkan oleh Mbak Lia atau mungkin para desainer baju muslimah? Itu apa sih apresiasi yang paling diharapkan? Saya tuh ingin berharap sebagai salah satu desainer yang ikut juga membuat Indonesia sebagai kiblat fashion muslim dunia dengan menggunakan wastra Nusantaranya. Seperti itu. Tambah lagi yang muslimah. Iya, kayak contohnya di London tuh sebenarnya bukan negara muslim, tapi itu diapresiasi luar biasa. Jangan salah, saya pernah ikut event, di sana sampai heran saya. Aduh, sayangnya kenapa saya nggak bawa baju banyak. Saya cuma ikut fashion show-nya aja. Khusus muslim fashion show-nya. Di hall yang paling besar di sana, 2 kali saya fashion show di London. Dan mereka kalau nonton fashion show langsung berdiri ngasih aplaus gini, Mas. Kalau orang sana tuh emang benar-benar mengapresiasi, nggak lihat siapa, dari mana. Kalau apresiasi bagus ya mereka bilang bagus. Itulah harusnya gitu. Kita itu siapa yang nggak bersyukur kepada manusia, nggak bisa bersyukur kepada Allah. Jangankan kok itu, semua aktivitas itu dia mengapresiasi. Makanya say thank you itu penting, say thank you. Dan itu adalah ajaran Islam. Nah, makanya kita juga apapun juga harus berterima kasih. Biasakan terima kasih, thank you. Itu semuanya itu bagian dari ajaran. Jadi apresiasi bagus. Nyatanya busana Muslim, busana Nusantara diapresiasi oleh dunia. Oke. Mbak Lia, mungkin boleh disampaikan nih buat pemirsa, buat wanita muslimah, cara berpakaian yang tetap cantik itu seperti apa? Tipsnya mungkin bisa dikasih, atau mungkin bisa dikasih saran juga buat para desainer yang mau jadi desainer supaya bisa menjadi desainer baju muslimah yang sukses kayak Mbak Lia Afif ini. Sebenarnya saya yang utama nih saya ingin berpesan aja supaya kita harus tetap berkarya, tanpa meninggalkan kodrat kita sebagai seorang ibu dan istri dalam suatu keluarga. Karena sekarang itu kan segala fasilitas dengan adanya teknologi dapat kita peroleh dengan mudah, dengan melalui lewat handphone kita bisa melakukan tetap berkarya dan istiqomah ya. Kalau kita istiqomah, otomatis yang apa kita kerjakan itu pasti konsisten. Insyaallah. Kalau kita terlalu banyak pilihan, oh itu kok bagus ya, rumput tetangga lebih baik kan. Lebih indah gitu. Sama percaya tadi bagus, percaya rezeki Allah udah dia ngatur. Nggak usah lihat persaingan kayak gimana segala macem ya Mbak ya. Jadi kita tetap istiqomah, melakukan apa yang kita suka dengan izin dari keluarga, suami itu dimudahkan semuanya, insya Allah nih. Insya Allah. Pak Ustadz, ini dari hasil karya atau mungkin kisah inspiratif dari Mbak Lia Afif ini, apa yang bisa kita aplikasikan dalam bulan puasa nih mungkin Pak Ustadz? Iya, puasa itu harus membuka peluang bagi kita bahwa ternyata jalan-jalan untuk menuju satu kebaikan itu banyak. Kedua, dakwah itu bisa lewat apapun. Ya. Dakwah itu bisa karena busana kita. Itu orang berbusana yang rapi, itu aja ada dakwah. Nah, makanya kalau kita apalagi ke London, ke New York, orang pakai pakaian gitu ternyata apresiasi. Itu bagian dari dakwah kita. Ternyata pakai. Dan beberapa orang datang ke public area di New York itu tiba-tiba ngasih kerudung dan mohon maaf dipakaikan ternyata jauh lebih cantik ketika itu. Dan itu bagian dari dakwah kita. Dan ternyata juga yang penting kesungguhan tadi. Ya, jadi munadhamun fi su'uni. Orang Islam itu harus well plan tapi juga organize. Artinya gini, jangan sampai separuh tinggalkan, sampai tuntas. Ya. Jadi kerja itu 1 kerja yang berkualitas, 2 kerja cerdas, 3 kerja keras, 4 kerja tuntas, dan 5 kerja ikhlas. Masya Allah. Nah, itulah mengajarkan dari Ramadan. Insya Allah lancar ya. Makanya puasa harus tuntas. Masa kurang 5 bolong-bolong. menit. Oh, hari gini. Kurang 10 menit terus minum, besok ngembaliinnya cuma 5 menit. Ya, enggak boleh seperti itu. Ya, jadi harus tuntas. Mudah-mudahan sukses terus. Terima kasih. Ngomongin tuntas, kita tuntaskan minumannya sebelum imsak berkumandang. Ayo, silakan.